warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat semua. Semoga kegiatan di pagi hari ini nanti bisa berjalan lancar. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelumnya saya absen dulu ya. Adrian, Arifah, Peridia, India, Joni, Siapa dia? Lala, Lina, Gilang, Idris, Nadia, Nanda, Nur Sahid, Raffi, Hadir. Rasya, Hadir. Reza, Yasmin. Ya, ini ada anak baru ya. Nah, siapa namanya Mas? Alvin Wahyu. Alvino, Alvin Wahyu. Alvin Wahyu. Ya. S. Ya. Pindah dari mana? Dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Semoga betah di sini ya. Amin. Temannya baik-baik kok. Ya, sebelum pelajaran ini saya mulai ya, saya akan mengecek kerapian kalian dulu. Ada yang tidak lengkap? Saya Apa itu? tadi Neng sama bendera. Joni. Saya Ya, silakan dicek di sekitar kalian adakah sampah. Kalau masih ada sampah, silakan untuk dibuang di tempat sampah. Ya, belajar dengan kondisi kelas yang bersih. Ya. gimana? Jadi Ya, dibuang dulu di tempat sampah. Ya. anak baik. Sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini ya, yaitu persendian. Di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang tulang atau rangka. Nah, siapa yang masih ingat apa itu fungsi dari rangka? Ya, Idris? Organ dalam. Untuk menjaga atau melindungi organ dalam atau organ yang lunak. Yang lain? Sebagai alat gerak. Alat gerak apa kalau tulang itu?
Rotasi, bagus. Ya, yang lain karena fungsinya kan banyak. Tidak hanya itu. Ya, sakit. Sebagai ya, memberi atau sebagai penopang dan ya pendukung tubuh. Ya, Sony. Memberi bentuk dan postur tubuh. Mungkin yang lain sudah dijawab sama Nur Sahib. Melekat tempat melekatnya atau terang lagi. Tempat melekatnya otot. Ya. Ya. Lala. Tempat pembentukan sel darah, sel putih maupun apa? Sel darah merah. Masih adakah yang lain? Apa coba? Selain itu? Ya, sudah Reza. Tempat penyimpanan kalsium bagi postor Tempat penyimpanan kalsium, fosfor. Nada apa lagi? Fungsi imunologisnya itu menghasilkan sel-sel imunitas di Ya, sumsum. sebagai imunologis atau sistem imun. Ya. Nah, sekarang itu fungsi dari rangka ya. Bahwa rangka itu dikelompokkan menjadi dua kelompok. Apa itu? Ya, Nanda? Rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial dan rangka apendikuler. Aksial itu apa? Rangka pada sumbu tubuh. Sumbu itu yang mana saja? Tulang tengkorak, Tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan tulang tiroid. tiroid, Sama tulang belakang. nah tulang belakang ya dari kepala sampai belakang. Kemudian yang apendikuler, pelengkap atau anggota gerak tubuh ada dua. Apa dan apa? Skapula dan clavicula. Alat gerak Arah gerak atas Atas bawah. Yasmin. anggota gerak atas dan anggota Ya, alat gerak anggota tubuh bagian atas dan bawah. Yang atas siapa? Tangan. Ya, kalian menulis itu ya, kemudian mengambil makanan. pektoral itu 3. Apanya? Pektoral. Apanya Bu? Oh, bilang babu. Oh iya, ketinggalan katanya Reza. Alhamdulillah ya, Reza yang biasanya nggak aktif menjadi aktif. Ada kemajuan ya. Iya. Biasanya memburat Nah, pertahankan Reza. Siap. Mas orang. Nah, sekarang kita lihat kita masuk pada materi persendian ya, karena kemarin kita sudah sistem rangka. Jadi dalam sistem gerak itu yang kita pelajari ada sistem rangka, persendian dan otot ya. Jadi ada 3 sub materi. Nah, ini tadi kita sudah mempelajari tentang rangka tubuh manusia. Ya, kalau hemat ya kalian bisa nanti ya menambah ilmu sendiri dari bisa dilihat dari
internet atau buku-buku ya. Nah, sekarang kalian lihat ini. Ini orang sedang apa? Main badminton. Kalau kalian lihat itu gerakannya sama atau tidak? Kurang lebih sama. Samanya di mana? Udah. Posisi kaki. Ya. Yang lain? Tangannya sedang apa itu? Ngapel ban. Raket. Megang raket, mau mempersiapkan menerima serangan. Nah, kalian lihat antara kaki, kemudian tangan, kemudian kepala. Itu dari situ kira-kira dalam melakukan kegiatan dia itu menggerakkan sesuatu tidak? Menggerakkan. Nah, berarti siapakah yang menggerakkan tulang-tulang itu? Apa? Ya, sendi. Nah, kalau tulang itu bisa bergerak kok ada yang menggerakkan. Kira-kira itu yang menggerakkan itu berupa cairan seperti lem atau lembek seperti nasi ya? Cairan seperti lem. Gimana? Ada dua opsi. Yang menghubungkan itu kira-kira kayak itu di misalnya kalian membuat gambar itu ditempel-tempelkan gitu ya, Bapak memakai lem. Nah, ini kalau pada tulang apakah seperti itu? Tidak. Nah, boleh lem apa? Tuh cepat, ya cepat lepas ya. Iya. Berarti pakai nasi. Pakai nasi, kalau tandoyo pakai nasi. Nah, berarti di situ apakah yang menghubungkan tulang-tulang itu untuk bergerak? Ya. Ya tidak. Apa yang menghubungkan? Sendi. Ya, jadi pada kegiatan hari ini ya, itu adalah hubungannya dengan sendi, yaitu membahas tentang persendian. Nah, itu ya. Nah, untuk hari ini apa saja yang akan kita pelajari itu ya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada lutut, ada tulang belakang, kemudian ada panggul, ada kaki, ada tangan. Nah, semuanya itu ada yang menggerakkan tadi. Itu namanya adalah sendi. Nah, sendi itu berdasarkan sifat gerakannya dibagi menjadi 3. Apa saja? Yasmin. Sendi sinertosis, sendi mati, sendi amfiartosis, sendi pergerakan terbatas, dan sendi diartosis, sendi yang bergerak bebas. Nah, berarti tadi yang pertama Sinertosis. sinartrosis, yang kedua Amfiartosis. amfiartosis, dan yang ketiga Diartosis. diartosis, ya. Yang sinartrosis, sendi mati, berarti bahwa sendi itu tidak bisa ya bergerak. Kemudian yang amfiartosis,
terbatas. Ya, jadi bisa bergerak tetapi terbatas. Yang ketiga, diakrosis. Yang ini gerakannya bebas, yang paling viral. Ya, jadi yang diakrosis ini adalah sendi yang paling viral gitu ya. Zaman saya ini dari selebgram. Ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang 3 sifat persendian ya. Itu bisa kalian lihat contohnya lutut. Kalau lutut bisa digerakkan tidak? Bisa. Tulang belakang? Bisa. Bisa tetapi terbatas. Jadi apa tadi sendi apa yang terbatas? Amfiartrosis. Panggul? Bisa. Tangan? Bisa. Kaki? Bisa. Bagus. Untuk hari ini bisa menjawab dengan benar ya. Nah, kemudian untuk kegiatan hari ini kita lihat apa saja. Yang pertama, nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok selesai, biasa ya presentasi per kelompok. Kemudian nanti setelah presentasi baru kita menyimpulkan kegiatan atau pembelajaran yang hari ini ya. Ya, setelah itu nanti kalian post test. Ya. Post test itu tes untuk menggali sampai mana kalian memahami pelajaran hari ini. Ya, soalnya ada 5 berbentuk urean. Ya, itu nanti individu. Kemudian penilaian diri itu nanti kalian menilai diri kalian sendiri. Ya, nanti saya kasih itu untuk pertanyaannya ya. Mas, ini juga yang penilaian diri individu ya mengerjakannya. Jadi post testnya individu, penilaian diri individu. Ya. Kenapa? Yo enggak. Yang kelompok itu diskusinya dengan presentasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, setelah menyimak PowerPoint dan studi literasi bahan ajar, kalian dapat memahami macam-macam sendi berdasarkan sifat dan arah gerakannya. Ya, kemudian yang kedua, nanti saya menayangkan video. Ya, kemudian kalian setelah melihat video bisa menganalisis macam-macam gerakan yang dilakukan oleh atlet renang yang saya tampilkan. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis jenis-jenis sendi yang berperan dalam gerakan yang dilakukan oleh atlet. Kemudian tujuan yang keempat itu dapat menganalisis bagian-bagian tulang yang berhubungan. Kemudian yang kelima itu dapat menganalisis nama gerakan yang dilakukan atlet. Dan yang keenam, setelah menyimak PowerPoint belajar, atau kalian bisa menganalisis gangguan atau kelainan yang terjadi pada persendian. Ya, ini hanya motivasi saja ya, bahwa dalam setiap usaha selalu ada jalan untuk menuju sukses. Maka belajarlah ya untuk terus mencoba agar kelak kalian berhasil.
Nah, ini untuk rangka kegiatannya. Ya, yang pertama kalian nanti membentuk kelompok ya. Karena kita hanya 17 siswa, kita bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti kalian mencatat hasil pengamatan di tabel, kemudian menganalisis ya gambar kasus, kemudian menyajikan hasil diskusi dan presentasi, kemudian membuat kesimpulan. Di buku tulis sama di lembaran Bu. Ya nanti saya kasih lembar kerja. Ya sekarang kalian perhatikan dulu ini video. Boy. Boy. Bawa speaker buat Bawa speaker. Harus bawa speaker. Iya. Tapi ini 100. iya betul. Yang penting kan kalian bisa melihat gerakannya ya. Iya. Iya. Jelas? Bisa terlihat jelas? Bisa ulangi ya. Kalian amati gerakan-gerakan yang ada pada video. Dari gerakan tangan, kepala, kemudian kaki. Jelas toh gerakannya? Perlu diulang? Coba sekali lagi. Sekali lagi. Ya, silakan LKPD-nya dibuka. Ya, kalian boleh menggunakan internet ataupun buku yang kalian sudah siapkan, ya, yaitu buku paket. Ya, untuk yang studi kasus 1. Nah, ini gerakan yang dilakukan atlet. Apa saja tadi dari video itu?
Ada kesulitan untuk mengisi LKPD? Iya. Iya. Yang dilakukan ada tadi apa yang kamu lihat? Mengayun tangan. Kemudian jenis sendi yang berperan. Nah, misalkan tadi ya, misalnya yang berhubung. Kemudian bagian tulang yang berhubungan. Nah, kemudian nama gerakan ini yang kemarin ada abduksi itu. Kemarin pas yang dari saya itu ini ya berarti kan mengayun itu nanti apa ya, seperti itu ya. Ada yang kesulitan? Coba lihat. Ya, itu nanti sini. Ya, jadi gerakan yang dilakukan ya. Kemudian nanti jenis-jenisnya kan kita sudah tahu bagian-bagian berhubungan. Nama gerakan itu yang kemarin di dari saya yang ada abduksi, ekstensi apa? Yang nama gerakan kan ada ekstensi, ada fleksi, ada depresi. Nah itu nanti maksudnya yang nama gerakan di buku sini juga ada. Yaitu di sini itu maksudnya di otot. Ini sama yang seperti pas ya yang di sini. Gimana? Tadi? Ya. Ini jenisnya berapa tadi? Bagian tulang yang berhubungan. Nah ini untuk nama gerakan. Ini yang dulu dibuka ada abduksi, refleksi, ada ekstensi. Ke atas ke bawah. Yang dulu pertama itu. Kalau tadi di otot. Ada kesulitan? Terus ini bagian tulang berhubungan. Jadi untuk nama gerakan ini yang itu yang duluan abduksi, ekstensi, fleksi. Ya.
Iya. Juga iya, kan meluruskan. Ada kalau daerah sini. Apa tadi? Apa itu gerakannya? Tulang kaki itu tulang kaki. Ya. Tulang kaki, ada tulang kaki. Ini apa? Ibu itu kembol. Bawah tulang. Tulang kaki bawah. Iya. Tulang kaki. Tulang kering itu tulang kering sama tulang. Kan ada di tulang di kaki, ada di tulang satu tulang. Iya. Ada tulang. Dua. Berapa yang mana dulu? Kayak gini kan? Berarti apa? Telapak kaki. Gerak bersih. Inversi. Bu. Jadi kalau kaki kayak
Itu cuma menurunkan apa sama berarti ekstensi satu orang ekor. Tadi sudah disebutkan. Khususnya apa? Sing. Kalau itu sambil dipraktekkan biar tahu biar gerak itu apa. Tahu toh yang gerak itu apa? Tulang apa sama apa? Ya bentuk juga sih ya. Iyalah. Iya. Otomatis. Terus kamu gerakannya apa aja? Dijelaskan dulu. Kalau berusaha berarti kan tidak hanya yang apa? Oh ya, ya. Untuk yang itu rotasi yang sama dengan kepala. Ini rotasi. Ini. Untuk yang belakang, tulang belakang, nama gerakannya nggak usah.
jujur di apa itu juga bukan dipakai HP tadi itu si Pak tangan lu segini bar mau ini kayak ekran. Cepat dari itu karena yang paling dulu nanti ada lutut ya. Kemudian ini memiringkan terus mengayun ya, mengayun. Nah ini tangannya kemudian tadi palanya belum dan hilang. kepalanya tadi yang proteksi ini kan apa ini Warnanya naik turun Mbak. terus ada lagi nah Nah ini yang tadi Bu. nah dengan kepalanya juga toh nggak cuma ini kan sendiri kepala Berarti sini sama sini. nah, oh ekstensi Oh ya Bapak, kita lihat kan. Oh, kepala nasi. Kemana? Berarti kan yang main berarti kan sini sama sini. Berarti lurus ke mungkin yang lain bisa mengerjakan yang lain nggak selesai iya depresi bawah ya tambah ada bentuk dan ininya ini kepala yang mana sebelum dari lagi nggak selesai pertanyaannya kan nggak cuma itu setengah 11 ya sampai setengah 11 ya mungkin yang lain bisa menjaga yang lain biar bisa selesai
Ya bisa dilihat di dicari pakai sebenarnya bisa dikaitkan dengan materi yang
Ini yang dari kamu jawabin. Kalau 6 juta itu kan kurang apa itu? Berapa sih tertulis? Itu udah cedera. Sudah. Apanya? Oh, kalau ini oh,
Yang mana? Yang Semua apa yang ada di Sendi sinartrosis. dalam proses Yang itu mau dikontak sama ya komplain nomor ya keuangan komplain pakai ada foto ya, pertolongan pertamanya seperti apa? Kemudian untuk mengatasi terkilir atau posio itu yang menggunakan teknologi itu apa? Yang sudah siap, ini sudah siap. Setiap kita, setiap manusia. Sudah selesai? Belum. Tinggal kesimpulan. Kita melakukan gerakan. Setiap kita, saya melakukan gerakan ya. Selain melakukan gerakan, pasti yang Depan belum. bukan pada kelainan. Orang setiap melakukan gerakan dan terkadang kita
jaringan seperti ini. Silakan untuk presentasi ya. Bisa dimulai dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Iskandar dan ini Mas Alfian Wahyu Saputra dan Mas Rafi, Mbak Nadia dan Mbak Yasmin. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh yang video yang sudah kita lihat, terdapat beberapa gerakan dan jenis-jenis sendi yang berperan. Salah satunya adalah mengaitkan tangan, sendi peluru, dan bagian tulang yang menghubungkan adalah tulang lengan atas dengan tulang bahu. Gerakan yang dilakukan itu inversi. Kedua, mengaitkan kaki, sendi luncur. Bagian tulang yang berhubungan tulang kaki bawah dengan telapak kaki. Nama gerakan fleksi dan fleksi plantar. Gerakan yang dilakukan atlet yang ketiga memiringkan badan, sendi tulang belakang. Gerakan yang dilakukan atlet nomor 4 mengayunkan tangan, jenis sendi yang berperan, sendi engsel, bagian tulang yang berhubungan, tulang asta dan lengan atas. Nama gerakan fleksi. Yang kelima, menaikkan kepala, jenis sendi yang berperan, sendi putar, bagian tubuh yang berhubungan, tulang kepala dan leher. Nama gerakan protraksi. Yang keenam, menekuk kaki, jenis sendi yang berperan, sendi engsel, bagian tulang yang berhubungan, tulang paha dengan tulang kaki bawah. Nama gerakan fleksi ekstensi. Ada berapa macam gerakan, yaitu ada 5 macam. Dan apakah semua sendi mempunyai arah gerakan yang sama? Biasanya adalah tidak.
Alasannya adalah karena setiap sendi memiliki cara kerja tersendiri. Berdasarkan sifat gerakannya, sendi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. Yang kedua adalah impiartrosis, yaitu pergerakan yang terbatas. Yang ketiga adalah diartrosis, yaitu dapat bergerak bebas. Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, ada sesuatu langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan pertolongan pertama jika terkilir atau terjatuh, dan pemanfaatan pertolongan ini apa yang bisa digunakan untuk mengatasi terkilir atau diarahkan bagian tubuh yang mengalami psikolog, baik itu tangan, kaki maupun jari, setidaknya selama 48 jam. Gunakan ice pack untuk mengkompres area terkilir menggunakan air batu selama 15-20 menit. Ulangi langkah ini setiap 2 atau 3 jam sekali. Ya. Jadi dari kesimpulan yang kami dapatkan dari sendi ini, setiap kita melakukan gerakan ada sendi yang mendukung terjadinya gerakan, dan setiap sendi memiliki cara bergerak yang berbeda. Terkadang di saat kita melakukan gerakan terdapat kelainan atau gangguan pada gerak tubuh. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kami ucapkan sekian. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini ya. Yuk, Idris dengan kelompoknya presentasi. Kira orang tawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang sendi dan tulang. Gerakan yang dilakukan atlet sambil menayangkan dengan tangan sendi-sendi yang berperan, sendi peluru, bagian tulang yang berhubungan, gelang bahu, lengan atas,
Nama gerakannya abduksi dan adduksi. Dua, merolehkan kepala jenis sendi yang berperan sendi buta. Bagian tulang yang berhubungan yaitu tulang atlas dan tulang tengkorak. Nama gerakannya inversi. Gerakan ketiga yaitu mengayunkan kaki. Jenis sendi yang berperan sendi engkel. Bagian tulang yang berhubungan tulang paha, tulang kering. Nama gerakannya ekstensi dan fleksi. Gerakan keempat mengangkat telapak kaki. Jenis sendi yang berperan sendi lutut. Bagian tulang yang berhubungan pergelangan kaki. Nama gerakan fleksi. Gerakan kelima memiringkan badan. Jenis sendi yang berperan sendi ampliartrosis, simfisis. Bagian tulang yang berhubungan tulang punggung. Nama gerakannya ekstensi dan fleksi. Jadi kasus berikutnya yakni berdasarkan ilustrasi kasus di atas, analisislah langkah yang diperlukan untuk melakukan pertolongan pertama jika terkilir atau flare dan pemanfaatan teknologi apakah yang bisa digunakan untuk mereka. Yang diperlukan untuk melakukan pertolongan pertama jika terkilir yaitu dikompres dengan air dingin. Jadi kalau misalnya kaki kalian terkilir gitu, bisa dengan air dingin dari kulkas mungkin ya, diambil gitu, atau enggak air biasa dikasih es batu gitu. Lalu dibalut dengan perban elastis yang biasanya buat menyangga bagian bagian sendi yang terkilir itu, supaya bisa regenerasi bahasa ini. Kesimpulan dari kami yakni berdasarkan diskusi kami terhadap studi kasus hari ini, kami dapat menyimpulkan bahwa sendi tulang berpengaruh pada gerakan-gerakan yang dilakukan. Jadi bentuk dari sendi itu berpengaruh kepada gerakan-gerakan masing-masing. Misalnya pada siku itu memiliki modelan sendi yang berbeda dan tulangnya pun berbeda. Jadi dapat disesuaikan, sendi itu menyesuaikan dengan bentuk tulangnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ya. Gak ada? Terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, Ikhya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan presentasikan tentang hasil
kerja kelompok kami dalam persendian. Di sini ada Mas Gilang dan saya Iga, ini Lina, dan yang terakhir Hasna. Nah, kami ingin mempresentasikan dari studi kasus, yaitu yang akan dibacakan oleh Mbak Lina. Gerakan yang dilakukan update 1 mengayun tangan, sendi yang bergerak, sendi peluru, bagian tulang yang berhubungan, tulang tulang bahu dengan tulang atas, gerakan mengelengkan kepala ke kanan atau ke kiri, jadi bergerak di sini menentukan bagian tulang yang berhubungan tulang atas dengan tulang tengkorak. Berdasarkan gerakan yang sudah menjadi beberapa hal yang dijelaskan, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sendi sinarkosis atau sendi mati, sendi ansiatosis atau sendi yang gerakan yang terbatas, sendi diatosis atau sendi sinovial, sendi yang dapat digerakkan bebas, sinarkosis sendi yang tidak dapat bergerak, ansiatosis sendi yang pergerakan terbatas, diatosis sendi yang dapat bergerak bebas. Berdasarkan ilustrasi tentang di sini gambarnya pemain sepak bola cedera. Persoalan pertama jika terkilir atau kesleo, yaitu yang pertama mengompres area kesleo dengan es selama 15 sampai 20 menit. Nah, yang kedua melilitkan bagian yang kesleo itu menggunakan perban yang elastis untuk menegakkan pembengkakan atau memar. Yang ketiga, memosisikan bagian yang cedera lebih tinggi dari tubuh saat duduk atau berbaring. Jadi orang yang itu berbaring, nah namanya cedera yang kaki itu kakinya diangkat untuk memosisikan lebih tinggi daripada tubuh. Untuk teknologi yang bisa digunakan untuk mengatasi kesleo yaitu untuk nyeri, untuk kesleo dapat digunakan ultrasound thermal. Kesimpulan dari pembelajaran tentang persendian ini yaitu setiap sendi bergeraknya berbeda-beda. Jika tidak berhati-hati bisa mengalami cedera atau gangguan seperti orang sebelum olahraga kan harus pemanasan dan cedera. Any question? Ya, Mas Joni. Itu kenapa harus dikompres, tidak diurut saja? Dipijat. Kenapa harus dikompres? Soalnya kan orang pertama jadi harus dikompres dulu. Nah, kalau pijat kan nanti pas udah selesai di pertandingannya kan dikompres pertama, terus dibawa pakai rambu gitu kan. Nah, baru di situlah di ruangan itu dipijat di Tapi dari ekspedisi yang saya lihat itu kalau diurut itu apa ya, malah bikin jadi parah. Itu gimana itu? Soalnya kalau tergantung bila orangnya yang urut asal-asalan gitu ya tergantung amal tadi. Ya, itulah. Berbeda orang kalau jika sudah pengalaman dalam hal seperti itu ya insya Allah bisa sembuh. Any question? Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami tentang persendian. Anggota kelompok 4, nomor 1 Adrian Abisa Kasut, dari Siaun, Nur Said Putraram, Kasih Gerakan yang dilakukan atlet. 1. Ayunan tangan. Sendi-sendi yang bergerak, sendi bulu. Bagian tulang yang berhubungan, tulang berikat dengan tulang tangan atas. Nama gerakan, ekstensi dan fleksi. 2. Gerakan kepala ke samping kanan kiri. Sendi-sendi yang berperan, sendi putar. Bagian tulang yang berhubungan, tulang tengkorak dengan tulang leher. Nama gerakan rotasi. Gerakan 3. Gerakan meluruskan telapak kaki. Sendi-sendi yang berperan, sendi engsel atau tubuh yang berhubungan tulang kering dengan tulang tata. Nama gerakan fleksi plantar tata. 4. Gerakan yang dilakukan atlet memiringkan badan. Sendi yang berperan, sendi simfisis, bagian tulang yang berhubungan tulang belakang. Nama gerakan rotasi. Ada beberapa macam sendi yang dapat digerakkan. Apakah semua sendi mempunyai arah gerakan yang sama? Sendi yang dapat digerakkan ada 8 macam. Tidak, karena setiap anggota tubuh manusia memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Berdasarkan sifat gerakan sendi dibedakan menjadi berapa macam? 3. A. Sendi sinatorsis, sendi mati, tidak dapat bergerak. Geraknya gerakannya terbatas. Diartrosis, sendi sinovial, bebas. Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, analisislah langkah yang diperlukan untuk melakukan pertolongan pertama jika terkilir atau terlewat, dan pemanfaatan teknologi apa yang bisa digunakan untuk mengatasi terkilir atau terlewat. Pertama-tama, lindungi area terkilir. Kedua, kompres dengan es. Ketiga, bungkus dengan perban. 4. Minum obat nyeri. Kelima, hindari gerakan-gerakan yang beresiko, contohnya dipijat, konsumsi alkohol, berlari. Pemanfaatan teknologi apa yang digunakan untuk mengatasi terkilir? Yang pertama, kursi roda yang magic spray, yang ketiga deter. Yang bisa. Kesimpulan dari diskusi kami, kesimpulannya yaitu Allah menciptakan manusia sedemikian. Boleh dari rangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sedetail mungkin, mulai dari rangka, sendi, otot, dan tulang yang memiliki fungsi yang sangat penting dan mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi kita sebagai manusia harus mensyukuri apa yang telah diberikan.
Efek sampingnya apa? Tadi apa itu? Pertolongan pertamanya apa jawaban kamu? Lindungi area yang terkilir, kompres dengan es, bungkus dan perban. Dengan perban, minum obat nyeri dan hindari gerakan yang berisiko. Ya, standar kan ya? Apakah ada efek sampingnya? Kalau nggak ngeyel, Ringan. Ya kalau dia menyampaikan itu berarti ada yang Meringankan. Ringan. ya. Jika kaki tertarik atau terkilir, apakah bisa normal kembali jika Bisa. dibiarkan begitu saja? jika dibiarkan Begitu saja. begitu saja. Bisa enggak? Kalau dibiarkan begitu saja. Enggak bisa. Karena kalau didiemin bakal jadi apa? yang sudah untuk semua kelompok ya. Nah, karena tadi belum sempat plus buat kelompok 1, 2, dan 3. Bawa aja semua. Ada yang mau ditanya lagi untuk kelompok 4? Mas tulis semua duduk, Bu. Ya, silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup kamu kita semua ya. Terima kasih pada semua kelompok yang sudah presentasi ya. Ya, sekarang kita lihat hasil kesimpulan ya, kesimpulan dari kegiatan yang kalian tadi kerjakan. Gerakan-gerakan apa saja yang terdapat pada atlet renang dalam video tadi? Ya, di sini yang pertama adalah menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Sendinya sendi putar. Yang berhubungan tulang kepala dan tulang atlas. Kemudian menggerakkan pergelangan tangan. Sendinya sendi geser. Ya, tulangnya tulang pergelangan tangan. Gerakannya pronasi dan supinasi. Kemudian mengayunkan tangan. Ini tadi sendi peluru. Tulang lengan atas dengan tulang belikat ya. Gerakannya abduksi dan adduksi. Kemudian meluruskan tangan. Ini sendinya adalah sendi engsel ya. Ini pada siku. Tadi ya, meluruskan tangan ya. Gerakannya ekstensi. Kemudian menggerakkan bahu, mengangkat ya, mengangkat dan menurunkan bahu. Sendi peluru, tulangnya tulang ya, lengan atas, belikat, elevasi dan depresi. Kemudian menggerakkan punggung, ini gerakan yang terbatas adalah sendi simfisis, yaitu antar tulang belakang. Kemudian menggerakkan pergelangan kaki, ininya sendinya sendi geser. Nah, ternyata ada tujuh gerakan yang dilakukan oleh atlet ya. Tadi sekalian hanya menunjukkan berapa? 4, ada yang 5 ya. Nah, kesimpulan untuk hari ini materi persendian yang pertama itu ada 3 sifat ya. Sifat arah gerakan sendi. Ada 3: sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Kemudian diartrosis itu ada 5 sendi. Ya, ada geser, engsel, pelana, peluru,
tadi menyebabkan menjadi berbeda-beda, ya. Terus jadi tidak ada pertanyaan. Ada kenapa gerakannya berbeda? Ya, dan ini gerak yang akibat dari persendian. Kemarin kita sudah mempelajari sedikit ada fleksi, ekstensi, abduksi, ya, dan seterusnya. Nah, ini tadi yang kalian analisis ya, bahwa kaki kesleo atau terkilir. Ini biasanya kalau tidak segera ditangani akan menjadi bengkak. Ini langkah-langkah yang diperlukan atau saat terkilir. Yang pertama adalah melindungi daerah yang mengalami cedera. Ya, ini bisa dengan tadi kalian sudah menyebutkan dibadut, ya, dibadut dengan kain. Kemudian menghentikan segala aktivitas. Ya, jadi kalian kalau sudah terkilir jangan terus malah pecicilan. Akan semakin ligamennya nanti bisa malah semakin parah. Kemudian dengan mengompres dengan air dingin. Ya, tadi sudah banyak yang menjawab ya, dengan air dingin. Dan mengikat bagian yang cedera. Nah, ini tadi bisa dengan kain seadanya kalau di rumah misalkan, ya. Kemudian mengangkat bagian yang cedera ke tempat yang lebih tinggi. Ini tadi jawabannya kelompok sama iya. Ya. Penanganan cedera harus segera dilakukan dalam 72 jam pertama setelah terkilir. Nah, 72 jam berarti berapa hari itu? 24 jam. 3 hari. 3 hari. Jangan sampai 3 hari ya. Tadi Joni kan tanya, kalau dibiarkan apa? Bisa kembali atau tidak? Ya jelas tidak. Ya, harus ada penanganan. Nah, ini pemanfaatan teknologi untuk kesleo atau terkilir. Yang pertama bisa dengan foto ronsen, ya, untuk mendeteksi adanya tulang yang patah atau mengalami kerusakan lainnya. Nah, karena kan kita tidak tahu yang rusak itu tulangnya atau ligamennya. Nah, ini butuh pemanfaatan teknologi yaitu ke ronsen, ya. Kemudian bisa dengan USG muskuloskeletal. Ini untuk melihat kondisi otot, tendon, ligamen, saraf, dan tulang rawan pada sendi yang cedera. Nah, tadi kenapa tidak boleh terus dipijat, ya. Jadi harus benar-benar tahu yang mengalami gangguan itu di bagian mananya. Bisa dengan MRI atau CT scan. Jadi CT scan ini tidak hanya untuk ke kepala. Ya. MRI atau CT scan itu biasanya digunakan untuk memfoto ke kepala. Tetapi ini bisa juga untuk dalam proses cedera. Jadi untuk melihat lebih jelas kerusakan pada otot, tendon, ligamen, tulang rawan ataupun struktural yang dekat dengan area terjadinya cedera. Tuh. Tadi untuk teknologi saya kira belum ada yang muncul ya, yang Ibu sebutkan ya, dari ronsen, dari MRI, dari USG, ya tidak ada yang muncul. Ya, hanya pakai apa tadi? Spray. Nah, itu karena melihat di main bola biasanya ya. Nah, kalau itu hanya sementara. Jadi kalau cuma hanya berapa jam, itu nanti kalau belum dibetulkan yang terkena misalnya ligamennya atau tendonnya, itu akan kembali sakit. Jadi itu hanya penanganan sementara. Hilangin Hilangin nyerinya saja.
Oh, tapi kan kalau misal kita orang Indonesia sekalinya kesleo langsung dipijit diurut. Ya, itu sudah umum terjadi pada masyarakat kita ya. Karena memang ya kita tidak bisa memungkiri bahwa itu sebenarnya juga bisa menyembuhkan. Karena apa? Kalau dihubungkan dengan mata pelajaran biologi, karena biologi itu kan secara sistematik menggunakan metode ilmiah, jadi tidak boleh keluar dari logika. Ya, tapi memang banyak ya kalau terkilir itu langsung dipijat. Ya, itu beberapa penanganan teknologi ya yang bisa dilakukan untuk mengatasi terkilir atau kesleo. Nah, ini saya perlihatkan. Ini tukar bingung. Ini cedera ankle atau ankle sprain, ini sama saja dengan kesleo tadi itu ya, atau terkilir. Nah, itu terjadinya seperti apa? Itu kalian bisa lihat. Yang merah-merah itu adalah ligamen. Nah, ligamen itu menjadi ya pecah itu tadi ya. Nah, kemudian itu bagian telapak kaki. Nah itu kalau terjadinya itu misalnya kesleo seperti itu posisi kaki. Nah ini ligamennya ada yang putus atau bahkan mungkin tergeser. Nah untuk mengetahui itu kan perlu tadi adanya teknologi untuk mengetahui bahwa itu hanya bergeser atau memang putus. Tuh ya. Nah, ini tulang tumit yang bawah. Ya, nanti ada fleksi, refleksi. Nah itu bisa perhatikan yang tendon itu yang mana, yang ligamen itu yang mana. Itu tendon ya hampir ya di ujung otot ya, tendon. Ya, untuk kegiatan terakhir kita ya, untuk mengukur pemahaman kalian dalam pembelajaran kali ini, silahkan ini untuk mengisi ya.
penilaian diri dan penilaian kognitif. Ya, silakan itu untuk dikerjakan ya, untuk supaya saya mengetahui bagaimana kemampuan kalian untuk menerima materi hari ini. Ya. Kenapa? Ini dikerjain di sini, Bu. Ya langsung bisa di situ. Dikasih nama. Ya. Kamu pakai kertas. Saya nanti nggak tahu ada tambahan satu. Nadia pakai kertas aja nggak apa-apa. Ya, dikasih nama. Untuk refleksi, itu kalian mengisi refleksi peserta didik saja ya. Yang paling belakang. Nah, kalian isinya yang bawah. Yang peserta didik. Ya, ini. Kamu isinya yang ini. Yang ini enggak? Ini peserta didik. Ya, yang guru itu saya. Kenapa? Ini. Ya, jangan lupa dikasih nama. Satu. Apa namanya? Depan belakang. Mau pindah. Boleh. Ini nggak boleh kecil. Ini kan nggak ada batas. Ya, silakan 5 menit untuk mengisi. Nanti untuk refleksi dan pemahaman kognitif bisa dikumpulkan ya. Untuk hari ini jangan lupa ya, minggu depan kita mempelajari materi otot ya.
Silahkan untuk dipelajari materi otot untuk minggu depan, dan untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih kepada anak semua yang hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan antusias ya. Untuk hari ini mari kita menutup kegiatan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.